Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, saudara-saudara sekalian, adik-adik dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto di dalam program Solusip, Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan kita akan berbincang tentang serba-serbi persoalan kehidupan, ya, mulai dari masalah cinta, masalah pernikahan, masalah pergaulan, masalah pekerjaan, masalah olahraga, makanan, minuman, seluruhnya ditinjau dalam sudut pandang atau perspektif Islam, ya. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan yang belum subscribe, silahkan segera subscribe channel Iip Wijayanto dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Dan untuk pertanyaan seperti biasanya silahkan dikirimkan via WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini, ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya menderita prostat, ya, sehingga kemudian tidak bisa menahan pipis atau beser. Setiap sekitar 1 jam paling lama saya harus ke kamar mandi untuk buang air kecil. Pertanyaan saya, ketika misal kita sedang berada di jalan, kemudian tidak menemukan toilet atau kamar mandi, dan terpaksa harus pipis. Misal beberapa kali yang saya lakukan, pipis di belakang mobil atau di ban mobil seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Apakah saya berdosa melakukannya, dan bagaimana pula pandangan Islam tentang pipis berdiri bagi laki-laki? Sebagai contoh, ketika kita sedang berada di bandara, sementara toilet yang jongkok sangat terbatas, dan saya sudah tidak bisa menahan, sehingga kemudian menyegerakan untuk pipis di toilet yang berdiri atau di urinoir, ya. Apakah yang demikian juga perbuatan yang berdosa? Mohon penjelasannya. Iya, baik, ini menarik, ya. Jadi memang bab pipis itu harus hati-hati, ya, karena di dalam beberapa hadis dijelaskan persoalan terbanyak di alam barzah adalah masalah najis dari pipis tadi, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar jangan sampai masalah pipis ini menjadi tambahan dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari? Satu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bapak, ya, bahwa ketika orang sakit itu berlakulah kaidah darurat bagi yang bersangkutan. Ad-darurah at-tabihu al-madzurat. Hanya saja memang dalam kondisi masih memungkinkan untuk pipis di tempat yang memang di situ biasanya digunakan oleh orang untuk pipis, maka lakukan. Ya, jadi saya lihat beberapa waktu yang lalu Grand Prix, ya, kalau saya tidak salah nyebut ini, ya, Valentino Rossi itu kebelet pipis, dia berhenti nyari toilet untuk pipis, jadi tidak pipis di pinggir jalan, ya. Kemudian karena faktor pipis tadi dia kehilangan cukup banyak waktu. Itu Valentino Rossi. Seharusnya kita pun bisa melakukan hal yang lebih beretika di dalam bab pipis tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pipis berdiri? Bahwa Rasulullah menganjurkan dan mengajarkan kepada kita untuk
pipis dalam keadaan duduk atau jongkok ya. Di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Man haddatsakum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'ida." Barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pipis sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa pipis sambil duduk. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sekaligus teladan bagi kita laki-laki untuk pipis dalam posisi yang duduk, tidak dalam posisi yang berdiri. Kenapa pipis berdiri ini tidak baik? Misal pendapat dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Inna minal jafa'i antabula wa anta qa'imun." Di antara perangai yang buruk adalah seseorang pipis sambil berdiri. Ya, jadi saya pikir ini jelas bahwa sejauh masih bisa pipis dalam keadaan duduk, maka pipis dalam keadaan duduk. Nah, bagaimana tadi pertanyaan Bapak? Kalau kemudian tidak ada tempat, sementara sudah mendesak sekali untuk pipis, ya paling tidak pipis di ban mobil, apalagi di jalan, di tempat yang dilewati oleh banyak orang ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Jabir ya. Jadi dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anh, kharajna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Beliau tidak menunaikan hajatnya di tempat terbuka, namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak tampak dan tidak terlihat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, jadi solusinya bagaimana? Ya solusinya kalau kebelet pengen pipis ya, cari tempat yang sepi sejauh mungkin, tidak dilihat orang walaupun cuman siluetnya saja ketika pipis. Cari tempat yang tertutup, misal di belakang pepohonan yang rindang ya. Tidak pipis berdiri di ban mobil pula, dan orang lewat ketika sedang pipis tadi ya. Nah, jadi saya pikir itu ya. Jadi sejauh memang masih bisa memilih pipis dalam keadaan duduk, maka pipislah dalam keadaan duduk ya. Kecuali kalau misal tadi seperti di bandara, kadang-kadang di bandara itu di beberapa tempat memang tidak ada tempat pipis yang duduk ya. Jadi semua tempat pipisnya itu seperti urinoir itu tadi. Jadi berdiri semua. Ya kalau dalam keadaan demikian, apa boleh buat? Kondisi yang juga sifatnya darurat ya. Ad-darurah at-tabihu al-madsurat. Ya, jadi dalam keadaan darurat, ya yang tidak boleh tadi, jadi ditoleransi untuk dilakukan ya. Demikian saya doakan semoga penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah dan bisa menjalani aktivitas dengan normal seperti sedia kala ya. Demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Terakhir, seperti biasa, yang subscribe dan membantu men-share video-video ini ya agar lebih bermanfaat. Saya doakan semoga sehat selalu, dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya, hidupnya berkah, dimudahkan Allah di dalam setiap fase tahapan kehidupannya. Semoga Allah selalu
menyertai setiap langkah perbuatan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah memberkahi hidup kita. Demikian, mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.